Kita cukup membuat rumus di baris pertama, kemudian kita blok sel baris pertama ini, laba rugi dan neraca. Kita klik fill handle-nya, klik, tekan, tarik ke bawah sampai baris paling bawah, kemudian dilepas. Ya. Secara otomatis ini terisi semuanya. Jadi kolom laba rugi dan Sobat milenial, selamat berjumpa lagi di rumah milenial akuntansi. Rumahnya belajar akuntansi dari generasi milenial hingga kini. Pada kesempatan ini, kita akan membahas materi tentang cara praktis menyusun neraca lajur perusahaan dagang otomatis menggunakan Microsoft Excel dengan pendekatan harga pokok penjualan. Dapat dilihat di sini sudah ada neraca saldo dari Fatih Market per 31 Desember 2020. Kemudian di sini ada data penyesuaian, kemudian ada kertas kerja untuk jurnal penyesuaian, dan selanjutnya ada kertas kerja untuk neraca lajur per 31 Desember 2020. Sebelum kita menyusun neraca lajur, tentu terlebih dahulu kita harus menyesuaikan saldo akun yang ada dalam neraca saldo ini sesuai dengan data penyesuaian yang tersedia. Tentu tujuannya adalah agar masing-masing saldo akun di sini menunjukkan jumlah yang sebenarnya. Dalam membuat jurnal penyesuaian, kita akan membuat bagaimana caranya agar nama akun ini secara otomatis akan muncul ketika kita mengetik kode akun. Artinya bukan dibuat secara manual. Dalam Microsoft Excel, dapat kita gunakan fungsi kombinasi dari if dan lookup, yaitu dengan cara sama dengan if jika kode akun lebih besar dari 0, artinya jika kode akunnya sudah terisi, lebih besar dari 0, maka VLOOKUP kita baca dari kode akun di sini. Kemudian titik koma kita gunakan tabel bantu dari neraca saldo, kode akun dan nama akun. Ya, kita blok. Kemudian kita kunci, tekan F4. Kemudian titik koma kita ambil nama akun adalah kolom yang kedua. Ini kolom pertama, ini kolom kedua. Koma 2. Tutup kurung. Titik koma. Ini alternatif yang pertama ya, jika kode akun lebih besar dari 0, maka VLOOKUP. Sekarang jika kode akun itu 0 atau kurang dari 0, maka dia kita isi kosong atau dengan spasi. Kalau sudah, kita enter. Sini nggak ada isinya karena memang kode akun di sini masih belum terisi. Kemudian bisa kita kopikan rumus ini ke baris di bawahnya. Kita klik fill handle, tahan, tarik ke bawah, dan pas. Kita lihat rumusnya sudah tercopy ya. Ini bisa kita lihat sudah terisi. Kemudian kita buat jurnal penyesuaian untuk yang pertama, di mana di sini berdasarkan data perhitungan fisik, nilai persediaan barang yang masih ada sebesar 16.300. Jadi inilah jumlah persediaan akhir. Yang harus kita sesuaikan untuk persediaan barang dagang dengan pendekatan harga pokok penjualan adalah yang pertama, kita harus menyesuaikan terlebih dahulu persediaan barang awal. Persediaan barang yang ada dalam neraca ini sebesar 18 juta. Caranya adalah, terlebih dulu kita buat tanggalnya, Desember 2020, tanggal 31. Kita akan mendebit akun harga pokok penjualan. Ya, ini akun harga pokok penjualan, nomor kode akunnya 500. Kita ketik kode akun, kemudian kita enter. Ya, secara otomatis nama akun akan muncul. Kemudian kita akan mengkredit nilai persediaan akhir, persediaan awal, yaitu akunnya 114. Persediaan awal. Kemudian pembelian. Kemudian beban angkut pembelian.
Jadi ada 3 akun yang di sebelah kredit. Kita masukkan nilai persediaan awal, kita ketik sama dengan klik angka persediaan yang ada dalam neraca saldo. Kemudian di enter. Kemudian pembelian kita ketik sama dengan klik angka pembelian yang ada di neraca saldo. Kemudian di enter. Selanjutnya beban angkut pembelian, ketik sama dengan klik beban angkut pembelian yang ada di neraca saldo. Kemudian di enter. Untuk harga pokok penjualan, kita jumlahkan jumlah yang di sebelah kredit ini. Kita pilih sum, kemudian di blok dan di enter. 70.850. Selanjutnya kita sesuaikan lagi persediaan barang akhir ini yang ada dalam data penyesuaian, yaitu akunnya adalah 114 untuk persediaan. Kemudian selain persediaan akhir, kita harus menyesuaikan dulu untuk di sini ada retur dan potongan pembelian, yaitu 503 dan 504. Kemudian di kreditnya adalah harga pokok penjualan, akunnya 500, kemudian di enter. Ya, persediaan barang dagang ini kita ambil nilai akhir, yaitu 16.300. Kemudian untuk retur pembelian kita ketik aja sama dengan, kemudian klik angka yang ada di neraca saldo ini. Kemudian potongan pembelian kita ketik sama dengan klik yang angka dalam neraca saldo, kemudian di enter. Untuk harga pokok penjualan di kredit, kita jumlahkan yang di sebelah debit sama dengan sum, kemudian di blok. Angka yang akan kita jumlahkan dan di enter, muncul 22.100. Selanjutnya yang kedua penyesuaiannya adalah berdasarkan rekening koran dari BNI Syariah terdapat perbedaan saldo dengan pembukaan perusahaan yang disebabkan oleh pendapatan bagi hasil yang diberikan oleh bank sebesar 630.000 dan pembebanan biaya administrasi bank sebesar 300.000. Jadi angka inilah yang harus kita sesuaikan karena perusahaan belum melakukan pencatatan. Jadi harus dilakukan pencatatan oleh perusahaan, yaitu dengan cara karena di sini antara pendapatan dan beban masih besar pendapatan, maka di debitnya adalah bank dulu. Atau kita buat tanggalnya 31. Di sini akun bank adalah 112, kita ketik 112, muncul bank. Kemudian beban administrasi bank 300.000, kita cari akun beban administrasi bank. Ya, 801. Ya, kita ketik aja di sini 801. Kemudian di sini bagi hasil ya, bagi hasil 701. Pendapatan bagi hasil, baru kita masukkan angkanya. Untuk pendapatan bagi hasil adalah 630. Kemudian beban administrasi bank adalah 300. Sehingga sisanya inilah yang menambah akun bank, yaitu 330. Ya. Berikutnya adalah gaji karyawan yang belum dibayar untuk bagian toko sebesar 800.000 dan bagian kantor 400.000. Belum dibayar, artinya nanti akan muncul hutang. Kita buat dulu tanggalnya. Kita cari akun beban gaji bagian toko. Ya, ini beban gaji bagian penjualan, akunnya adalah 601. Kita ketik 601, di enter. Kemudian beban gaji bagian kantor 621, kemudian di enter, dan di sini karena belum dibayar akan muncul hutang nih, hutang gaji 202, kemudian di enter. Ya, beban gaji bagian penjualan 800.000, kemudian bagian kantor 400.000, dan yang menjadi hutang tentu adalah sama dengan sum. Kita jumlahkan
1.200.000. Dan selanjutnya, peralatan disudutkan 5% dari harga perolehan dan dibebankan ke bagian toko 60% dan selebihnya ke bagian kantor. Ya, ini tanggal 31. Karena ini penyusutan, tentu akan menjadi beban penyusutan. Dan yang menjadi beban toko 60% dan selebihnya kantor, yaitu 40%. Kita cari beban penyusutan peralatan toko 605, kemudian kita enter. Kemudian beban penyusutan peralatan kantor ya 624, kemudian di enter, dan akumulasi penyusutan 122, kita enter. Kita hitung sama dengan 5% dikali ini nilai peralatan dalam neraca saldo 45 juta. Kita klik aja angkanya, di enter ya, dapat 2.250.000, dan ini dibagi ke toko 60% dikali angka penyusutan dan selebihnya ke bagian kantor, kemudian di enter 900.000. Jika sudah selesai, sekarang kita jumlah. Kita ketik di kolom jumlah debit sama dengan sum, kemudian kita blok angka yang akan kita jumlahkan, kemudian di enter 97.30.000. Kita kopikan ke kolom yang kredit ya, 97.30.000 sama. Artinya jurnal penyesuaian yang kita buat sudah balance. Selanjutnya adalah kita akan menyusun neraca lajur. Kita rapikan dulu ini. Kita buat centering. Jadi dalam neraca lajur di sini terlihat datanya masih kosong. Inilah yang akan kita isi berdasarkan data penyesuaian dan neraca saldo yang ada. Jadi kita isikan aja data kode akun, nama akun, kemudian neraca saldo ini dari data neraca saldo yang ada. Kita ketik aja sama dengan, kemudian kita blok nama kode akun di neraca saldo. Kalau sudah, kita enter. Kemudian ini kita kopikan, kita klik fill handle ini, tarik ke kanan sampai kolom neraca saldo kredit, kemudian dilepas, kemudian klik lagi fill handle-nya, tarik ke bawah ya, sampai baris terakhir, kemudian dilepas ya. Ini ada kelebihan, bisa kita hilangkan. Kemudian kita rapikan terlebih dahulu. Ini kita buat rapi kiri. Kemudian untuk angka ini kita format koma. Kemudian kita masukkan di sini jumlah. Ya, kita ketik sama dengan sum, buka kurung. Kemudian kita blok. Dan enter. Kita kopikan ke sebelah, ya sama 175 juta. Selanjutnya kita masukkan data jurnal penyesuaian ini ke dalam kolom penyesuaian di neraca lajur. Di sini akan kita gunakan rumus sum if, sehingga nanti jumlah ini akan masuk secara otomatis berdasarkan kode akun. Artinya kalau kode akunnya sama, dia akan dijumlahkan. Bisa kita buat sama dengan sum if, kemudian buka kurung, kita blok terlebih dahulu kode akun yang ada di jurnal penyesuaian, kemudian dikunci dengan F4, titik koma, kita klik kode akun yang di neraca lajur, titik koma lagi, blok angka di kolom debit yang akan kita jumlahkan.
Kalau sudah, tekan F4, kunci, kemudian di enter. Kita masukkan juga yang sebelah kredit. Sama dengan SUMIF, buka kurung, blok terlebih dahulu kode akun di jurnal penyesuaian, kemudian kunci dengan F4, titik koma, klik kode akun di neraca lajur, titik koma lagi, blok lagi kolom kredit di jurnal penyesuaian. Kemudian tekan F4. Setelah itu kita enter. Jika sudah, kita blok kedua sel ini, debit dan kredit, kemudian kopikan ke baris berikutnya. Kita klik, tarik, dan lepas. Bisa kita lihat di sini, secara otomatis kolom-kolom di sini terisi dengan sendirinya, sesuai dengan data penyesuaian yang ada di jurnal penyesuaian. Jadi kita tidak perlu repot harus memindahkan satu persatu, tapi sistem yang memindahkan dengan sendirinya. Kemudian untuk jumlah, kita klik dari sebelah sini dan lepas. 97030, 97030 sama dengan di jurnal penyesuaian. Dengan demikian berarti sudah terpindahkan semuanya data yang dari jurnal penyesuaian ke kolom penyesuaian di neraca lajur. Selanjutnya kita isi neraca saldo disesuaikan. Neraca saldo disesuaikan ini nanti akan diperoleh dari jumlah neraca saldo debit ditambah penyesuaian debit dikurang neraca saldo kredit dan penyesuaian kredit. Tapi tentunya ini tidak bisa berlaku sama karena nanti kondisinya masing-masing akun belum tentu juga sama. Maka dapat kita buatkan rumus yang bisa mewakili semua kondisi. Sehingga nanti kita hanya membuat satu rumus, kita kopikan ke bawah secara otomatis akan terisi. Maka dapat dibuatkan di sini sama dengan if atau jika neraca saldo debit ditambah penyesuaian debit dikurang neraca saldo kredit dikurang penyesuaian kredit lebih besar dari neraca saldo kredit ditambah penyesuaian kredit dikurang neraca saldo debit dikurang penyesuaian debit, maka neraca saldo debit ditambah penyesuaian debit dikurang neraca kredit dikurang penyesuaian kredit. Selain itu 0, karena dalam if harus ada alternatif yang salah. Kemudian kalau sudah kita enter. Selanjutnya kita isi untuk kolom neraca saldo disesuaikan yang kredit. Sama dengan jika neraca saldo kredit ditambah penyesuaian kredit dikurang neraca saldo debit dikurang penyesuaian debit lebih besar dari neraca saldo debit ditambah penyesuaian debit dikurang neraca saldo kredit dikurang penyesuaian kredit, maka neraca saldo kredit ditambah penyesuaian kredit dikurang neraca saldo debit dikurang penyesuaian debit. Selain itu 0. Kemudian kita enter. Kemudian kita lanjutkan untuk laporan laba rugi. Yang perlu diingat bahwa untuk laba rugi itu isinya adalah pendapatan dan beban. Di mana di sini pendapatan adalah akunnya 401 dan beban ke bawah ini nanti masuk ke dalam akun pendapatan
Selanjutnya, jika sudah kita buatkan rumus yang dua ini, di baris yang pertama, kita kopikan, kita klik, tahan sampai baris terakhir, kemudian dilepas. Ya. Secara otomatis di sini terisi dengan sendirinya, karena kita sudah membuat rumus di baris pertama tadi. Bisa kita cek jumlah bawah apakah balance atau tidak. Kita kopikan aja dari kolom sebelah, klik tahan dan lepas. 173.280, 173.280. Dengan demikian kolom ini sudah balance atau sudah benar. Selanjutnya kita akan mengisi lagi untuk laba rugi. Di mana untuk laba rugi yang perlu kita ingat isinya adalah akun untuk pendapatan dan beban. Artinya di sini pendapatan akan dimulai dari 401 ya sampai ya beban 624 nih, 701 termasuk pendapatan dan 801 termasuk beban. Maka dapat dibuatkan rumusnya di laba rugi adalah sama dengan jika kita baca kode akun bahwa untuk pendapatan adalah di atas 400 ya. Atau kode akun lebih besar dari 400, maka isilah dari neraca saldo disesuaikan yang debit. Selain itu 0. Kemudian di enter. Selanjutnya yang kredit sama dengan jika kode akun lebih besar dari 400, maka isilah neraca saldo disesuaikan yang kredit. Selain itu 0. Kemudian di enter. Kemudian untuk neraca tentu kebalikannya, karena akan kita ambil akun aset, utang, dan modal. Ini akunnya dari 1011 sampai 302. Artinya dia lebih kecil dari 400. Jadi sama dengan jika kode akun lebih kecil 400, maka isilah neraca saldo disesuaikan yang debit. Selain itu 0. Untuk yang kredit sama dengan jika kode akun lebih kecil dari 400, isilah neraca saldo disesuaikan yang kredit dan selain itu 0. Kemudian di enter. Kita cukup membuat rumus di baris pertama, kemudian kita blok sel baris pertama ini, laba rugi dan neraca. Kita klik fill handle-nya, klik, tekan, tarik ke bawah sampai baris paling bawah, kemudian dilepas. Ya. Secara otomatis ini terisi semuanya. Jadi kolom laba rugi dan neraca terisi secara otomatis. Sekarang kita lihat jumlahnya, apakah isinya ini sudah benar atau belum. Untuk jumlah, kita kopikan aja dari sel di sebelahnya, klik tahan. Kemudian kita hitung selisihnya, karena nanti selisih antara debit dan kredit laba rugi harus sama dengan debit dan kredit di neraca. Karena di sini masih besar kredit, maka selisihnya adalah sama dengan jumlah kredit dikurang jumlah debit. Enter. 10.080.000. Begitu juga yang neraca. Karena masih besar yang debit, maka selisihnya di kredit. Sama dengan jumlah debit dikurang jumlah kredit. 10.080.000. Artinya jumlah yang kita buat di sini selisihnya sudah sama. Sekarang kita jumlahkan lagi. Sama. Enter. Kemudian kita kopikan. Ya, jumlah untuk laba rugi sudah sama, 84130. Dan jumlah untuk neraca sudah sama, 99230. Yang 10.080.000 karena di sini masih besar pendapatan, maka ini disebut dengan laba bersih usaha, dan ini menjadi jumlah akhir.
Demikian cara penyusunan neraca lajur dengan menggunakan pendekatan harga pokok penjualan pada aplikasi Microsoft Excel. Tentunya ini akan sangat memudahkan kita jika kita bekerja menyusun neraca lajur dengan akun yang jumlahnya ribuan. Karena kita tidak perlu menghitung secara manual, kita cukup membuat rumus pada masing-masing kolom, kemudian kita kopikan, semuanya akan terisi secara otomatis. Demikian pembahasan kali ini. Saya ucapkan terima kasih telah mengunjungi rumah Milenial Akuntansi. Rumahnya belajar akuntansi dari generasi milenial hingga kini.